Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Asalam, ketemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Rizky Fadilah di acara podcast SMA Plus Asalam. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin dikatakan luar biasa ya. Kedatangan calon atau bukan calon ya? Alhamdulillah sudah menjadi, cuma belum dilantik, yaitu masa kepengurusan Ketua OSIS masa periode 2021 ada Reksa. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kali ini kedatangan tamu agak penting. Tamu penting ya kali ini kedatangan Reksa. Bagaimana nih Reksa? Mungkin feelnya ketika menjadi OSIS, ketika sekarang udah naik jadi ketua, bagaimana nih? Sedikit cerita nih ya, asalnya tuh Reksa pertama masuk OSIS itu gak ada niatan sama sekali menjadi ketua. Tapi semakin berkembang, jiwa kepemimpinan itu terbentuk dan terlatih. Dan alhamdulillah guru beserta kelas itu mempercayai Reksa untuk menjadi ketua. Terus apalagi warga Asalam saat voting memilih Reksa dan saat ini menjadi calon ketua OSIS walaupun belum dilantik. Oke. Jadi bersyukur dan bangga gitu. Alhamdulillah banget berarti ya. Oke, sebelum kita bertanya atau lebih jauh lagi, kita punya layout baru nih di podcast. Oke, ganti dulu ya. Oke, 1, 2. Udah jadi. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Oke, setelah menjadi ketua OSIS sekarang gini ya, mungkin nanti ada beberapa banyak sekali hal dan rintangan. Dan hal rintangan itu pasti nanti masa kepengurusan Reksa nanti bakal dilaluinya gitu. Bagaimana sih untuk merumuskan struktur organisasinya nih? Gitu. Apakah mau ngambil dari kelas 11 atau ada campuran dari kelas 11? Tentunya Reksa bakal melanjutkan program dulu dari kelas 11. Tapi kan dari OSIS angkatan sebelumnya kan masa pandemi tapi program itu belum terlaksana. Nah, Reksa mau lanjutin dulu program angkatan sebelumnya. Untuk strukturnya itu yang asalnya sekbid kini diganti lo jadi divisi gitu, dari divisi 1 sampai 5 gitu Pak. Nah, Reksa jadi awalnya itu Reksa pengen lanjutin dulu program yang telah dibuat oleh angkatan sebelumnya, dilanjutin sama Reksa, tapi belum ada yang belum terlaksana Pak. Oke. Jadi setidaknya mau merealisasikan dulu dari program sebelumnya. Tapi program-program baru ini ada. Oke. Nah, setelah melalui masa kampanye, orasi dan lain sebagainya, mau diceritain dong, maksudnya itu kan kita punya 4 kandidat ya. Bagaimana sih prosesnya dari awal sampai setelah menjadi, pasti kan ada debatnya kan? Ada debatnya, mungkin ada konflik dulu sama temen, pasti itu ada sih ya. Nah, itu gimana sih? Tolong ceritain. Pada awalnya itu Reksa gak percaya sama sekali nih ya. Kakak kelas itu bilang bahwa Reksa bersama rekan-rekan lain yang 4 kandidat itu dipercayai untuk menjadi calon ketua OSIS. Pada awalnya kan Reksa udah bilang tadi nih, di pertama kali masuk OSIS itu gak ada niatan untuk menjadi ketua OSIS. Namun Reksa harus siap menjadi calon ketua OSIS. Dan alhamdulillah pada video orasi, pada penyampaian saya tanya jawab kemarin, Reksa gak sama sekali nyebutin harus coblos Reksa gitu. Reksa pengen seluruh siswa dan siswi SMA itu memilih calon ketua OSIS yang benar-benar siap. Dan dari sesi jawab kemarin, pertanyaan mana yang paling dijawab dengan logis. Nah, mungkin siswa dan siswi SMA itu menyiapkan Reksa, menyuruh Reksa untuk menjadi ketua OSIS di angkatan saat ini gitu. Dan Reksa bersyukur banget sampai saat ini gitu. Dan Reksa juga amanah mereka, tanggung jawab Reksa ditingkatkan lagi. Nah, dari keempat ini, kira-kira kemarin siapa yang memang tantangan kandidatnya nih? Kalau tantangan ya, benar sebenarnya semuanya tantangan ya, ada Rizky, Windan, tapi ya benar-benar berat itu adalah Rizky, karena Rizky itu visi misinya itu survei langsung ke siswa-siswinya gitu. Mau ada apa aja visi misinya, dan Rizky rangkul, sedangkan Reksa kan berpikir yang realistis sekarang kejadiannya gitu. Dan nah itu dia Rizky yang menjadi pesaing berat lah bisa dikatakan. Tapi bagusnya kita ini bersaing sehat gitu. Benar. Bersaing dalam pengetahuan dan ya tidak bersaing konflik antar tawuran lah gitu. Apalagi kan remaja sekarang konfliknya benar-benar konflik. Iya, benar. Oke, jadi dari keempat ini Rizky yang paling. Nah, secara voting nih, jadi otomatis kan kita voting ya, votingnya kan pasti online. Nah, dari voting ini apakah
ada jomplang atau misalkan memang saling berdekatan antar satu dengan yang lainnya atau gimana nih? Kalau dari votingnya kemarin nonton di IG-nya MPK bahwa Reksa sama Rizky itu naik turun gitu. Dulu baru Reksa, dulu tapi pas akhir-akhir nama Reksa sering disebut dan alhamdulillah Reksa mendapatkan kalau nggak salah 129 suara, Rizky itu 109, jadi ada perselisihan 20 suara. Dan ya gak jauh lah gitu dari hasil voting Rizky gitu. Oke, berarti yang pertama itu Reksa, yang kedua Rizky, yang ketiga Ciara. Dan yang keempat itu Windan. Oke, Windan. Nah, mungkin dari setelahnya kita pemilihan OSIS, pasti nanti kalian akan dihadapkan dengan struktur organisasi yang mungkin baru. Tadi kan mau di awal mau dikatakan mau ada perombakan atau gimana? Nah, itu yang perombakan struktur itu emang sudah terjadi saat ini di angkatan Reksa itu yang dulu angkatannya Kang Dedi itu masih sekbid strukturnya. Nah, sekarang ini sudah menjadi divisi gitu. Nah, dulu pas zaman Bapak ya, zaman dulu itu ada yang dinamakan organisasi besar dan ada yang kecil. Nah, ini menganutnya ke ranah organisasi skala besar atau skala kecil? Untuk di struktur skala besar gitu. Skala besar. Kayak ada kaderisasi gitu. Kayak ada yang mengatur ekskul, peraturan, bahkan ada mengatur ya Kominfo mengatur IG maupun YouTube gitu. Nah, kita turunkan lagi ke divisinya. Nah, divisi sekarang mungkin tahun kemarin kan zaman kemarin itu dampaknya itu sangat kerasa sekali dari perpindahan awal mula Dedi langsung kan masa pandemi. Nah, pasti ada canggung tersendiri mungkin ya zaman kemarin. Nah, bisa tidak untuk zaman sekarang itu bangkit kembali dengan kondisi keadaan yang masih pandemi kayak gini? Reksa ini di OSIS angkatan Reksa ini Reksa PA Benar berkolaborasi dengan tiga organisasi, ada Rohis dan MPK. Nah, kita pengen ketiga organisasi ini benar-benar bersatu untuk memajukan asal Bandung, tidak mau saling bersaing gitu. Nah, untuk mendidik adik kelas itu kita bakal mulai di minggu depan. Untuk nanti ya spoiler sedikit bakal ada open recruitment OSIS gelombang kedua. Oke. Nah, kalau misalkan kita berbicara tadi ada open recruitment gelombang 2, apakah dari gelombang 1 itu kekurangan atau memang minatnya sedikit karena kurangnya komunikasi dengan siswa yang lain atau gimana? Mungkin dari pandangan Reksa itu minatnya sedikit karena mungkin kelas 10-nya itu belum tahu nih kegiatan OSIS itu apa aja, tugas OSIS itu apa aja. Nah, di gelombang kedua ini kita kekurangan benar-benar cowoknya itu kurang. Nah, Reksa pengen menekankan lagi di gelombang kedua ini kalau cowok itu kalau bisa masuk OSIS lagi gitu, kita benar-benar bekerja, kita menegakkan itu apa sih peraturan di sekolah gitu. Nah, berarti sedikit tadi bocoran berarti ya ada open recruitment gelombang 2 khusus di OSIS kali ya. Nah, oke, begitu. Balik lagi ke pemilihan. Nah, bagaimana OSIS dengan MPK selama pemilihan ya? Selama pemilihan bagaimana sih alurnya? Pandemi seperti ini susah untuk berkomunikasi. Tapi kita OSIS sama MPK itu benar-benar komunikasinya itu terjalan. Ini bagaimana kayak pemilihan, sesi tanya jawab itu alhamdulillah MPK bisa menyelesaikan dengan baik. OSIS juga bisa membantu MPK. Apa yang MPK bikin kita laksanakan gitu, dan alhamdulillah berkolaborasi itu berjalan dengan lancar gitu. Iya, semoga nanti ketiganya mungkin ya dari Rohis, SIS sama MPK ada kesinambungan dalam entah itu dalam program kerja atau misalkan dalam proses membantu guru-gurunya untuk meningkatkan sekolah kan bisa ya. Nah, untuk keterikatan eskul pasti nanti di visi misinya kan eskul dulu Bapak ke bawah-bawah, maksudnya kedengaran nih Reksa mau eskul itu mau dikembangin lagi. Nah, proses pengembangannya itu seperti apa? Kalau misalkan di pengembangan di masa pandemi ini seperti apa gitu? Nah, mungkin sulit ya benar ya di tengah pandemi seperti ini, bukan hanya belajar, mungkin eskul juga kena. Reksa pengen eskul itu tidak aktif dulu karena susah ya di pandemi seperti ini, apalagi sekolah itu tidak mengizinkan untuk ada kegiatan eskul di sekolah, tapi adanya komunikasi gitu. Mungkin dari sekolah-sekolah ada solusi, kan nanti gini-gini aja kan, ada
adain acara ini dong biar eskul berjalan. Nah, untuk kedepannya Reksa bakal ngobrol sama ketua eskulnya, sama pimpinan eskulnya, ada solusi nggak buat di tengah pandemi ini, apakah eskul tetap berjalan ataupun hanya stop nanti saja gitu dijalankannya gitu. Semoga di pandemi ini berakhir ya mungkin ya, minimalnya melandai. Jadi semoga nanti semester 1 kita bisa tatap muka ya. Amin. Doanya sih seperti itu, ingin tatap muka agar semua orang sih itu. Iya, agar tatap muka, agar kita berjalan. Mungkin nanti juga kebantu sama OSIS akan jalan, MPK akan jalan, Trohis dan lain sebagainya akan jalan. Sekolah akan hidup kembali. Nah, benar. Ya, gitu. Program kerja apa sih yang bocoran? Oke. Program kerja apa di masa pandemi ini? Mungkin skalanya kan ada skala trimester, ada 6 semester kan, ada 1 tahun masa kerjanya kan. Nah, untuk 3 bulan ke depan atau sampai semester ini habis, apa sih program kerjanya bocoran? Program kerja Reksa saat ini yang paling utama dan bakal Reksa utamakan menegaskan kembali peraturan yang sudah ada atau yang masih jadi buat. Karena kita ambil contoh deh yang sering kita lakukan, yaitu doa pagi. Nah, menurut Reksa doa pagi di SMA itu bagus ya, menarik banget karena belum tentu doa pagi sekolah kita itu bagus di sekolah lain. Belum tentu ada. Nah, tapi disayangkan gitu, mentang-mentang virtual, mentang-mentang pandemi seperti ini, yang join ke Zoom doa pagi itu hanya di bawah 200 orang. Nah, Reksa pengen berkolaborasi dengan KM-KM-nya, tolong data siapa saja yang jarang Zoom doa pagi atau bahkan masuknya telat atau bahkan nggak join sama sekali. Reksa pengen orang-orang yang jarang tersebut itu ada konsekuensi tersendiri atau bahkan bisa sekolahnya di sekolah ini lagi harus sekolah. Benar. Jadi kan, jadi hal yang utamakan itu menegaskan kembali. Benar. Oke. Mungkin yang keduanya ada event-event tertentu mungkin. Nanti kan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Bulan Ramadan mungkin sekitar 40 sampai 50 harian lagi nih. Pasti OSIS juga nanti akan mempersiapkan, sekolah juga akan mempersiapkan. Ini nanti bakal ada kolaborasi kah atau apakah ada rencana lain? Buka puasa virtual. Online gitu ya. Kalau programnya untuk ke Ramadan saya belum pikirkan, tapi kalau siswa dan siswi SMA itu bosan dengan doa pagi, Reksa pengen di setiap hari Sabtu minggu ketiga itu ada yang namanya literasi bersama secara virtual. Sistemnya gimana nih Kang? Nah, misalnya 20 menit nih doa pagi. Nah, 10 menit pertama itu siswa dan siswi itu secara serentak baca buku yang ada di depannya. Setelah 10 menit terakhir itu siswa dan siswi itu setiap angkatan ada 1 orang yang membaca kembali apa yang dia baca ke seluruh warga gitu melalui virtual, melalui Zoom. Jadi Sabtu doa pagi itu kalau memang bosan silakan bilang aja. Rencananya itu bakal ada literasi setiap Sabtu minggu ketiga. Kalau itu memang terencana, kalau itu dapat diizinkan sekolah gitu. Nanti juga kita dari tim sekolah juga pasti membantu ya, saling simbiosis mutualisme, saling membantu satu sama lain. Nah, barangkali nanti juga kalau misalkan OSIS mau berkolaborasi dengan tim Markom, silahkan saja. Kalau misalkan Bapak sih nanti rencananya di semester 2 itu ada sesuatu yang akan mau di launchingkan nanti. Mungkin nanti bisa berkolaborasi mungkin ya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi terhadap keluarga Salam? Gini aja ya buat siswa dan siswa Salam. Alhamdulillah, terima kasih banget yang telah bervoting Reksa gitu. Dan Reksa juga kalau misalnya nih Reksa benar-benar ada program kerja yang akan dilaksanakan, mohon support dan dukungannya dan lakukan gitu. Oke, karena OSIS juga nanti mengarahnya ke hal yang memang hal yang baik ya. Hal yang baik, tidak akan membawa ke mana-mana gitu kan ya. Oke, ada lagi? Cukup aja sih Pak. Cukup. Oke, terima kasih Reksa atas waktunya. Sama-sama Bapak. Iya, terima kasih telah datang ke podcast kami gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan pasti kan OSIS nanti menampung ya, menampung aksi-aksi dari siswa-siswanya. Barangkali misalkan mau podcast dong, ya silahkan. Ataupun ada saran Pak ada ini podcast antar ekskul dong. Boleh. Tahu gitu Boleh. Gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau gimana sih mau cara-caranya tentang ini, silakan saja. Bapak selalu terbuka untuk kalian. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Reksa sampaikan dan Bapak sampaikan. Jangan lupa warga Salam, podcast sekolah kita bisa dapat didengarkan di beberapa platform. Ada Spotify, ada Overcast, ada Google Podcast, ada Radio Public, Anchor FM dan lain-lain. Tetap stay tune di kanal YouTube SMA Pusat Salam. Kami
Reksa undur pamit, Bapak undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.